Enggak, saudara gini kan Pak, mengatakan kalau di Bapak dalam mau menjelaskan ya, agama sayang Bapak, Bang. jangan bawa agama saya, karena konteksnya berbeda. Jadi gini ya, Gini, saya bacakan nih, sebentar. Kisah Nabi Nuh itu sama dengan di beda. Islam. Di dalam Al-Quran, Apanya yang beda? beriman itu diselamatkan Pak, nggak ada kayak Bapak Beda, itu. Pak. Siapa yang beda. beriman di situ? Bapak, ya orang-orang yang diselamatkan Allah itu orang beriman. Berapa orang? Saya nggak tahu. Berarti nggak lengkap. Ya, enggak, Pak. Kalau tidak lengkap, misalkannya penjelasan Allah tentang jumlah orang, apakah itu membuktikan bahwa kitab Bapak lebih benar dari kami? Dan saya. Kalau kata Bapak, enggak kan, bentar. Ini. Jangan sampai lari Enggak, kemana-mana Bapak lari, gitu Bapak, kan. Bapak udah kayak udah terlanjur gini, Bapak udah terlanjur mau blunder, Bapak kabur. Bapak bilang ketika kami tidak diceritakan, enggak, kita dulu, pada air bah. saya tetap di yang sini. melakukan? Saya nggak kabur, saya nggak kabur. Bapak sudah membawa saya ke kabur ya, sini. tapi cerita Bapak tadi diri, bilang, Pak, sudah enggak, Bapak kabur jangan gitu loh. tantrum. Ya tenang aja Pak, kalau Bapak bisa jawab aja. Jangan Bapak lari kan cerita. Kan Bapak masa omongan Bapak yang kurang ajar itu harus saya terima? Kurang ajar loh itu. Itu kurang ajar. Kan menurut Bapak tidak lengkap. Pertanyaan saya, apakah kitab Bapak lengkap? Nah, kan kurang ajar namanya itu Pak. Kalau mau merendahkan kitab orang lain Pak, minimal kitab kita juga bernilai. Tapi kitab Anda sendiri tidak jelas, lalu ngata-ngatain kitab orang itu nggak boleh. Mengatakan kitab orang lain tidak lengkap itu tendensius kepada kitab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologit Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada apa dengan Tuhan Bapak ini? Kenapa ketika dia belum jadi manusia, dia kejam sekali? Ketika sudah jadi manusia, dia langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Apakah dia bertobat? Ya. Uni, sabantar. Yesaya bara. Yesaya 14 nomor 21. Oh, 21. No. Oke, lanjut. Ya itu tadi. Jadi Bapak baca ayat saya 14:21 itu, Tuhan Bapak menyuruh membantai anak kecil. Apakah menurut Bapak itu Tuhan yang benar? Oke, jadi bagaimana?
Ya Allah, menurut Bapak. Bun ini bagaimana? Menurut aku tuh Apa kejam banget, pertanyaannya? Pak. Oke. Pertanyaannya, apakah yang menyuruh membantai anak kecil itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Pertanyaan itu kan pertanyaannya. Pertama itu dulu. Silakan, Pak. Itu adalah Allah ya. Karena ya, jadi itu kan ini kan karena pada saat itu Babel ya. Enggak, Babel. bukan itu pertanyaannya, Jadi Pak. memang mau dibantai lah Pak, ini. pertanyaannya itu, saya sudah tahu kalau itu. Pertanyaannya Saya sudah apa? tahu kalau itu Babel. Pertanyaannya, yang memerintahkan membunuh atau yang memerintahkan membunuh anak kecil itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Oke, baik. Permasalahan yang Uni Rifa tanyakan itu kehadiran. Ya, bukan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berarti menurut Uni Rifa seakan-akan memframing Tuhan kami itu adalah 3. Enggak, Uni Rifa. Ya. Jadi yang pastinya yang melakukan itu adalah Tuhan Allah. Allah yang Yesus melakukannya berarti. itu. Oh, bukan Yesus Tuhan ya? itu satu, bukan. Belum, di sini kan penamaan Yesus kan belum ada, ya toh. Oh, Penamaannya berarti belum bukan ada. Yesus yang membunuh. Bukan Yesus yang memerintahkan bunuh anak kecil, tapi yang memerintahkan bunuh adalah Bapa. Yesus terlibat nggak, Pak, Allah dengan itu perintah? sendiri. Di sini Ya. belum ada. Yesus terlibat nggak dengan perintah itu? Dia ikut memerintahkan Di nggak? sini kan Allah itu. Jadi di sini Allah itu belum menjadi manusia. Ya, bedakan Allah Berarti menjadi Yesus manusia tidak- dengan Allah belum menjadi manusia. Ya, jadi nama Yesus itu adalah nama kemanusiaan. Ketika Allah itu menjadi Ya, saya manusia. tahu. Jadi di sini tidak ada. Ya tahu kenapa bertanya. Bukan, yang saya tanya itu, Yesus itu kan sudah menjadi Tuhan sebelum kekekalan. Ya. Terus? Ketika Tuhan Bapa menciptakan langit dan bumi, Yesus terlibat nggak mencipta di situ? Oke, jadi begini, Uni Rifa, saya jelaskan. Berdasarkan ke Matius 1 ayat 21, penamaan Yesus itu pada saat malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan Maria. Ya, namailah dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Perhatikan ya, itulah Yesus ya. Nah, ketika dikatakan bahwa Yesus ada dalam 2 Petrus berapa itu ya? Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Itu adalah rohnya. Karena dalam Matius 1 ayat 20 ya, Matius 1 ayat 20 dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandunganmu dari Roh Kudus. Jadi tubuh Yesus itu adalah tubuh manusia, ya. Jiwa dan rohnya itulah Roh Kudus tadi. Roh Kudus dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Begitu. Oh, berarti Roh saudariku. Kudus yang suruh bunuh anak kecil itu. Oh, ngomong lah, udah nggak selesai. paham juga. Terus? Sudah dibilang Allah lah. Allah itu Jadi siapa? komplain. Yesus, Bapa, atau Roh Kudus? Tiga-tiganya. Ya Allah. Yang mana? Kan Yesus juga Allah. Jadi pahami. Bapak Allah, Roh Kudus juga Gini, Allah. gini, Yang gini. mana? Gini ya. Bapa, Anak, Kudus itu hanyalah kehadiran Allah. Sebagai Bapa, kehadiran Allah sebagai Firman menjadi manusia, yakni Yesus, kehadiran Allah sebagai Roh Kudus. Ini berbicara kehadiran. Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini bicara kehadiran, Uni Rifa. Jadi berbicara hipostasis. Jadi Allah itu memang omnipresent, Allah itu maha hadir, tetapi Alkitab mencatat hanya kehadirannya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu, saudara Tio. Jadi yang memerintahkan bunuh anak kecil itu Allah, Benar. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya berarti ya. Allah. Ya Allah yang mana, Pak? Saya bingung lah ini, Pak.
Itu Allah hakikat yang menciptakan langit, Oh bumi, yaudah, surga, Yesus neraka, dan berarti. juga Nah, manusia. oke, Ya, ketika bukan. Yesus memerintahkan membunuh, ketika Yesus memerintahkan bunuh anak-anak kecil itu, apakah Yesus ini sudah, maksudnya sebagai Tuhan ya, dia kan memerintahkan dalam Yesaya 14:21 untuk bunuh anak kecil. Pada waktu itu dia sudah memiliki kasih belum? Allah, ya, itu bukan Tuhan Oh, Yesus bukan yang Yesus. memerintahkan. Bukan Yesus. Karena Oke, kehadiran, bukan Yesus. Iya, Yaudah, bukan Yesus. Kehadiran Allah Allah Roh sebagai Kudus, Yesus udah, itu belum. Ya, Iya, iya, Allah. udah. Bukan Yesus teman-teman Allah ya. aja. Bukan Ya. Yesus, tapi Allah. Allahnya nggak tahu Allah yang mana teman-teman ya. Entah ya Allahnya yang Roh Kudus atau Bapa, kita nggak tahu lah. Yang penting Allahnya aja. Nah, Allah ini Tuhan nggak Pak? Iya. Tuhan Bapak. Kok Allah yang pertanyaanmu memerintahkan tentang bunuh anak kecil kehadiran ini di Tuhan sini kan Bapak? belum. Oh, belum jadi Bukan, Ini masih Tuhan. Elohim gitu loh. Oh, bukan Tuhan Bukan belum jadi Bapak, Tuhan, Tuhannya orang Israel. Tetapi hakikatnya. Nggak paham. Berarti dia belum jadi Makanya Tuhan saya Bapa bilang, waktu itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hanya kehadiran, ya. Iya. Jadi ini di sini dikatakan masih di dalam Yesaya ini adalah Elohim itu sendiri. Oke, bukan Gitu, Yesus ya. Yesus belum jadi Tuhan waktu itu gitu kan? Bukan belum jadi Tuhan. Allah belum Terus? jadi manusia. Allah belum Oke. jadi manusia. Allah belum menjadi Yesus karena dia belum jadi manusia. Belum Berarti- menjadi manusia. Iya udah. Ya. Allah yang Yesus tidak terlibat, tapi Allah yang Roh terlibat dengan pembantaian ini. Di sini dikatakan siapa? Allah yang Roh Sesuai yang itu tertulis. Yesus bukan Pak? Ya, di sini tertulis kan Allah kan? Iya, Allah yang menyuruh membunuh anak kecil ini bukan Yesus ya? Kehadirannya belum terjadi. Oke, Nah, berarti ini tidak Allah di bisa. sini belum terjadi. Oke, Ya. berarti ini bukan Yesus teman-teman ya. Ingat teman-temanku ya, saudara-saudaraku yang Islam ya, yang memerintahkan membunuh anak kecil dalam perjanjian lama itu bukan Yesus. Begini. Ah? Ulang lagi Pak, ulang Belum ngerti Pak. menjadi Aku. manusia. Ya pokoknya Jadi di Yesus atau sini, bukan Pak? Ya. Allah belum menjadi manusia. Paham nggak Allah belum menjadi manusia? Iya, berarti bukan Kira-kira, Yesus nggak paham? kan? Aduh, Karena Yesus parah. itu kan Allah yang jadi manusia. Telat, Bik. Telat. Bukan Pak, saya cuma pengen konfirmasi. Allah di Oke. Iya. Allah Bapak itu ada berapa Pak? Satu. Siapa Allah Bapak? Ya Allah. Siapa namanya? Nggak punya nama, nggak dikatakan dia bernama. Oh, bilang Tetapi dong nggak punya kita nama. menyebutnya sebentar. Oh, nggak sebentar. punya Ya. nama. Oh, bilang dong. Iya, Tadi nggak, kan bingung bukan kita. bukan namanya Udin, bukan namanya Rifa, bukan namanya Andi. Iya enggak, bukan namanya ya. bukan Yesus, namanya bukan Yahweh ya Pak ya. Oke. Ya, jadi Allah ini ya tidak ada Allah mengatakan dia punya nama, tetapi kita menyebutnya ya. Kalau orang Indonesia menyebutnya Tuhan ataupun Allah, kalau orang Barat, orang Inggris menyebutnya God, gitu ya. Masing-masing penyebutannya. Kalau orang Batak bilangnya Dewata. Jadi pertanyaannya gitu. Pak, Tuhan Bapak nggak punya nama gitu. Kok lain matanya? Saya menyebutnya Allah. Allah tidak pernah mengatakan namanya. Ya kok lain matanya? Pak. Jadi nama Tuhan Bapak ini Allah ya teman-teman, bukan Yesus ya. Nama Tuhan Bapak ini Agak Allah, bukan lain. Yesus. Nah, terus yang suruh bunuh anak kecil itu si Allah ini. Ya. Calon pendeta gini. Jaringanku. Bapak ini jangan kalian ketawain loh. Bapak ini calon pendeta loh. Memang Nandar tuh emang kurang ajar. Nandar tuh udah mencurigakan tahu. Gue kalau Nandar udah ngomong, oh nih tolongin gue nggak sanggup. Nah, gue udah tahu nih, gue mau dijeblosin nih. Gue nih mau botol-botol. Nandar pokoknya teman terkampret di seluruh alam semesta namanya Nandar. Mau dijatuhkan ke dalam percobaan ini ya. Sama Bang Nandar. Gimana? Coba lah Mang Teguh, Jadi udah kira-kira Uni Rifa udah paham nggak? Oh Atau paham, perlu pokoknya saya ulangi kembali? paham nama Tuhan Bapak Allah namanya. Jaringannya kurang bagus. Pengen banget aku cepet
cepet-cepet pulang ke rumah bapak. Pinter kan nih ya kan Bapak Pendetanya kan. Pintar banget Nandar. Nandar ini keren banget. Nandar ini memang benar dari tadi. Uni pokoknya Uni bakalan kalah sama Bapak Insanya. Aku udah kalah katanya kan. Bantuku tolong lah bang. Iya. Nggak bisa ditolong lagi nih dia. Bang Teguh Jadi aja pasti kalah. gimana? Bang Teguh aja masih kalah. Aku aja kalah. Ah, Nandar, kata si Rifa katanya Allah itu pernah menyebutkan nama katanya. Di kapan Allah itu menyebutkan namanya, Uni Rifa? Coba. Dulu Pak, waktu aku masih kecil. Wah, disebut aku namanya. Wah, kecil. berbicara sama Allah dong. Iya, waktu aku kecil baca kitab Bapak, katanya ada nama Tuhan di situ, ternyata nggak ada. Yaudah aku salah deh. Iya. Ya, makanya saya menyebutnya itu, orang Indonesia menyebutnya itu Allah ataupun Tuhan. Kalau orang Batak menyebutnya Debata, kalau orang Yunani menyebutnya Theos atau Kurios, kalau orang Inggris menyebutnya God. Bapak ini Kalau Tuhannya bukan orang- Yesus ya teman-teman ya. Bapak ini Tuhannya bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan ya. Oh, jangan framing. Iya, jangan framing dong. sabar. Oh, gitu. Udah sabar nih, Hadiri, sabar. Pak. Pak Pendeta sabar, Pak Pendeta. Pak Pendeta sabar dulu. Ah. Pak Effendi, Pak Andi sabar dulu. Sabar Uni Rifa, sabar. Pak Uni ini ganteng banget kayak Primus loh. Pak Pendeta coba on cam Pak, biar nanti layarnya sama-sama gede sama Uni. Coba kemarin sama saya on cam, masa sama perempuan gak on cam? Silakan Pak Pendeta. Bukan, gini. Tadi Udah ini pernah kan masih di- Nah kan berjalan. ganteng kan, udah gue bilang. Ganteng Ganteng ya. Takutnya ini kan saya lagi di Mirip mobil, Gracia Melody. lagi berjalan, belum Enggak. berhenti. Mirip Pak SBY tahu. Cie langsung ya kesem-sem dia. Iya. SB. Cie. Aduh. Jadi Bapak ini Tuhannya bukan Yesus guys, namanya Allah ya. Jadi begini Uniripa, tadi kan Uniripa membawakan Yesaya ayat 14. Nah, Ya. di dalam Yesaya itu Yesus di situ belum lahir. Bang Teku, Gitu ya. ingat ya, Yesus belum Belum lahir Bang Teku. lahir. Bang Teku, jangan salahkan Iya, Yesus. Ya. Jadi di situ di dalam Yesaya itu Allah belum menjadi manusia. Tuh Bang Gitu ya, Teku ingat catat ya. ya. Catat Bang Teku. Ingat. Catat. Ya. Allah belum menjadi manusia. Sejak kapankah penamaan Yesus itu? Penamaan Yesus Matius 1 ayat 21. Catat Unirifa. Ya, penamaan Yesus di Matius 1 ayat 21. Siapa yang mengatakannya? Bukan nabi, bukan juga rasul, tetapi malaikat Gabriel yang langsung mengatakannya. Gitu. Coba bacakan Matius 1 ayat 21 di Rifa biar mantap. Ih, biar Nandar. Guyu dia. Ketawa dia. Matius 1 ayat 21. Iya kamu melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang menamakan. Ya gitu Pak. Iya, mantap. Walaupun kurang bagus vokal dan konsonannya, tapi lumayan lah. Nandar kurang ajar. Bang Teku juga. Enggak. Pertanyaan Bang saya berikutnya Teguh sama Unirifa. sama Nandar ternyata telah menjebak aku ya. Kamu jangan percaya ya Rifa ya sama mereka berdua lagi ya. Mereka berdua itu memang menjebak. Rifa, pokoknya kamu lain kali kalau ini kamu harus curiga sama mereka berdua ya. Lebih baik kamu ngomong sama dirimu sendiri di kaca. Betul. Oke, pertanyaan Iya, Pak. saya berikutnya sama Unirifa, ya. Tanyanya apa Pak? Pada saat air bah, menurut Unirifa, di situ juga ada anak-anak, begitu juga ada orang tua, baik umur dari mulai 1 sampai ratusan tahun, ya. Siapakah yang melakukan air bah itu? Izin Allah. Apa maksud izin ini? Ya izin itu ya Allah mengizinkan supaya itu terjadi. Berarti Allah yang melakukannya.
Bukan Allah yang nyiram-nyiram air gitu Pak, tapi atas izin Allah Perintahnya? semua perintah sama siapa? Siapa yang memerintahkan untuk diturunkan air bah Memerintahkan itu? kepada siapa? Siapa yang memerintahkan air bah Iya, maksudnya itu turun? memerintahkan itu kepada siapa gitu. Kalau di dalam Yesaya 14:21 itu kan Tuhan memerintahkan manusia bunuh manusia. Kalau terjadi air bah itu ya sama kayak tsunami, Pak. Alam semesta Oke. ini dijadikan porak-poranda. Nah, seperti itu, dan itu tidak masalah. Kenapa? Kalaupun ada nenek-nenek yang mati. Artinya? Bentar dulu. Kalau ada nenek-nenek yang mati, kalau dia baik masuk surga, kalau dia jahat masuk neraka. Anak kecil yang mati pasti masuk surga. Masalahnya di kitab Bapak, Tuhan memerintahkan manusia membunuh anak kecil. Jadi Tuhan mengizinkan manusia untuk mencabik-cabik anak kecil gitu loh. Ini kan kejahatan. Oke. Kalau alam semesta ini sama seperti tsunami. Jadi alam semesta itu alam yang bekerja seperti Sodom Gomora, bukan manusia yang lempar-lempar orang. Karena ketika Tuhan menyuruh orang lain membunuh orang lain, ini Tuhan melegitimasi kejahatan orang lain kepada orang lain, apalagi kepada anaknya sendiri. Justru dalam Al-Quran itu dilarang untuk membunuh anak sendiri. Nah, jadi beda Pak konteksnya. Kalau konteks bahwa alam semesta ini pernah menumpahkan lahar lalu membunuh orang, itu terjadi kok tsunami di Aceh kemarin. Dan berapa ribu, Oke. berapa ratus anak kecil yang mati itu. Di dalam Islam apakah Tuhan itu kejam? Tidak. Tetapi Tuhan justru kalau konteksnya anak kecil itu tidak mewarisi dosa seperti di Kristen. Di Kristen anak kecil itu sudah berdosa jalur Adam. Artinya mereka lahir dalam keadaan sudah berdosa. Maka anak kecil pada waktu itu mati dan dia tidak percaya kepada Yesus, maka dia masuk neraka. Tapi di Islam anak kecil itu dia belum pernah berbuat apapun, dia belum meniatkan apapun. Ketika dia mati dia auto surga. Kenapa? Dikatakan di dalam Al-Qur'an hadis, fitrahnya anak kecil itu semuanya fitrah, suci, bersih. Jadi ketika ada anak kecil, bahkan dalam sebuah riwayat hadis, saya keguguran anak saya, itu dia akan membawa saya ke surga malah satu keuntungan. Justru keuntungan kalau ada seorang ibu anaknya meninggal waktu kecil, bukan kerugian ya, karena nanti anaknya akan membawa dia ke surga. Di Kristen anak kecil itu rugi banget. Mati, hadir berdosa, belum sempat ngapa-ngapain, mati, kemudian masuk neraka karena belum ditebus oleh Yesus dosanya. Udah. Ya udah. Jadi pada intinya berarti memang Allah lah yang memerintahkan untuk menghabisi manusia pada saat itu. Benar nggak? Mana ada Pak? Enggak lah, Nabi Nuh aja yang baik-baik diselamatkan kok. Iya, tapi kan pada saat itu kan yang selamat itu kan cuma 8 orang, kan begitu? Itu di kitab Iya siapa? dah. Kitab saya yang 8 orang. Kok Bapak nanya ke saya kitab Bapak? Pak kalau nanya saya ya kitab saya lah. Maksud saya begini. Tadi Enggak, kan saudara gini kan Pak, mengatakan kalau di Bapak dalam mau menjelaskan Yesaya agama 14. Bapak, jangan bawa agama saya karena konteksnya berbeda. Makanya, Jadi gini ya. Gini, Saya bacakan nih, sebentar. Kisah Nabi Nuh itu sama dengan di Beda. Islam. Di dalam Al-Qur'an Apanya yang beda? beriman itu diselamatkan, Pak. Enggak ada kayak Bapak Beda, itu. Pak. Siapa beda. yang beriman di situ? Bapak, ya orang-orang yang diselamatkan Allah itu orang beriman. Berapa orang? Saya nggak tahu. Berarti nggak lengkap. Ya, enggak, Pak. Kalau tidak lengkap misalkannya penjelasan Allah tentang jumlah orang, apakah itu membuktikan bahwa kitab Bapak lebih benar dari kami? Apakah kitab Bapak lengkap? Ya lengkap. Yaudah, coba Lebih tunjukin Dari- kehidupan Yesus waktu Gini, umur gini. dia 15 tahun sampai umur 20 tahun. Cerita daripada dalam Pak, enggak, saya enggak mau kemana-mana, Pak. Coba jawab pertanyaan saya. Enggak, kita kembali Kalau ke kata bahas Bapak, air bah tadi. enggak kan, bentar. Kita kembali ke air Ini. bah. Jangan sampai lari Enggak, kemana-mana Bapak lari, gitu Bapak, kan. Bapak Oke. udah kayak gitu, udah terlanjur gini, Bapak udah terlanjur mau blunder, Bapak kabur. Bapak bilang, enggak, kita ketika tetap- kami tetap tidak pada air diceritakan, bah. enggak, Kita tunggu dulu, tetap pada air bah. saya Siapakah tetap di yang sini. melakukan? Saya enggak kabur, saya enggak kabur. Bapak Bukan, sudah bukan membawa masalah saya ke kabur ya, sini. tapi cerita Bapak tadi diri, bilang, Pak, sudah enggak, Bapak kabur jangan gitu loh. tantrum. Ya tenang aja Pak, kalau Bapak bisa jawab aja. Bapak kan bilang Al-Quran saya tidak lengkap karena tidak dihitung jumlah berapa orang yang dimusnahkan, apa yang diselamatkan, betul? Benar, Kan tapi menurut jangan Bapak lari kan cerita. Kan Bapak yang Bapak masa omongan Bapak yang kurang ajar itu harus saya terima? Kurang ajar loh itu. Di Tidak dalam ada kurang di dalam- ajar. itu kurang ajar. Kan menurut Bapak tidak lengkap. Pertanyaan saya, apakah kita Bapak lengkap?
Kan kurang ajar namanya itu Pak. Kalau mau merendahkan kitab orang lain Pak, minimal kitab kita juga bernilai. Tapi kitab Anda sendiri tidak jelas, lalu ngata-ngatain kitab orang itu nggak boleh. Mengatakan kitab orang lain tidak lengkap itu tendensius kepada kitab saya. Kita tidak sedang membahas lengkap atau tidaknya kitab. Saya tidak dapat informasi jumlah orang yang diselamatkan oleh Allah. Apakah itu mengatakan Al-Quran bukan kitab yang benar? Tidak. Nggak ada kaitannya dengan itu. Nah, karena kelengkapan menurut Bapak itu, saya harus uji. Bapak penuhi nggak? Kenapa kabur? Kenapa kabur? Ini kenapa saya katakan kurang ajar. Kurang ajarnya orang-orang yang berdiskusi tentang agama ini adalah ketika mereka tidak mampu menjawab agamanya, mereka mulai merendahkan apa yang ada pada diri orang. Tanpa mereka tunggu konfirmasi dari orang beragama tersebut. Saya tidak turunkan ya. Jadi Bapak ini mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Saya tersinggung dong. Kenapa? Yang mengimani Al-Quran ini adalah saya. Menurut keyakinan Islam, untuk keimanan Islam, Al-Quran sempurna. Karena semua aspek kelahiran dan kehidupnya manusia sudah cukup ada di Al-Quran. Bahkan semuanya sangat lengkap. Tiba-tiba ada orang Kristen yang belum pernah baca kitab kita, bilang tidak lengkap menurut dia. Lah kan Al-Quran bukan buat dia, Al-Quran buat kita. Nah, maka pertanyaannya adalah, diksi Al-Quran tidak lengkap itu kenapa kami harus benarkan? Karena kelengkapan Al-Quran itu bukan menurut kamu. Pertanyaannya, apakah kitabmu lengkap? Nah, jadi gini, kalau saya katakan kitabmu kitab yang tidak layak dikatakan kitab suci, itu bukan penistaan. Itu berdasarkan kajian kedua kitab ini. Saya sudah baca kitabmu, saya sudah baca kitab saya. Saya bisa buktikan kitabmu kitab yang tidak layak dikatakan suci, saya bisa buktikan kitab saya layak dikatakan suci. Nah, Anda ketika mengatakan kitab saya tidak lengkap, tentu dong ada alasan. Apakah karena Anda benci dengan kitab saya, atau karena Anda adalah orang yang mau nyerang tapi sok-sok baik? Jadi tolonglah, kalau kita konteksnya diskusi itu adalah ayat yang kita bahas itu, argumentasi yang kita luncurkan ke ruang publik, jangan argumentasi provokatif. Tapi kalau memang diksi kejam yang kita keluarkan itu adalah konsekuensi logik yang betul-betul diimani oleh orang lain, silakan. Contoh, kalian katakan misalnya Allah adalah Tuhan yang kejam, harus tunjukkan dasarnya. Kami luruskan, Allah bukan Tuhan yang zolim, karena zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peristiwa tentang Nabi Nuh, Allah menghukum orang yang salah dan menyelamatkan orang beriman, itu tidak zolim, itu namanya adil. Loh, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil yang mana? Oh, pasti dong ada anak kecil waktu itu, oke lah. Masalahnya di Islam, ketika anak kecil mati, ketika orang tuanya misalnya dihukum pada waktu itu, anak kecil itu tidak berdosa dan dia auto surga. Tapi di Kristen beda, seluruh manusia itu sudah berdosa. Yohanes 14 nomor 16. Penolong yang lain nanti itu yang datang sesudahnya, dia akan mengatakan sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Pertanyaannya di sini kan simpel. Apakah pernah Yesus mengejarkan Tuhan itu satu? Ya jelaslah. Bila pula Yesus mengatakan Tuhan itu jangankan 3, 2 saja tidak ada. Berarti ini diulang oleh Rasulullah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama. Apakah kemudian Yesus pernah mengejarkan bahwa untuk beribadah itu harus menyanyi? Tidak. Bahkan di Amos 5 nomor 22, orang-orang yang beribadah menyembah Tuhan dengan cara menyanyi berjoget-joget itu, apa kata Tuhan di situ? Tidak, aku menyukainya, kata Tuhan. Sebab itulah Rasulullah memperjelas kembali harus sujud, patuh, tunduk, taat kepada Sang Pencipta, Sang Yang Khalik. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Oke, nih silakan, mantap penjelasan Anda. Iya. Oke, mungkin kita fokus kepada penjelasan terkait tentang apakah Islam ini agama yang baru muncul. Nah, kalau kita bicara secara historis betul. Kenapa? Historis itu adalah ilmu yang berasal dari kemampuan manusia menggali informasi semampu mereka. Dan ingat, kemampuan manusia itu terbatas. Artinya, kalau kita bicara tentang agama, agama ini memiliki 2 dimensi. Pertama, dimensi metafisik atau dimensi indrawi. Yang kedua, dimensi di luar indera kita yang disebut dengan metafisik atau beyond logic. Nah, Islam memiliki 2 informasi seputar itu. Makanya informasi itu ada transenden dan ada informasi imanen. Informasi transenden adalah informasi yang kita yakini wahyu Allah
yang dibawa oleh malaikat Jibril. Keberadaannya ada, tapi kita tidak bisa membuktikannya secara empirik karena kita tidak melihat. Kita hanya tahu dari informasi yang diberikan Rasulullah. Nah, bagaimana? Kenapa kita bisa percaya? Karena zahirnya kita bisa tunjukkan benar, yaitu informasi yang turun kepada Nabi Muhammad secara rasio adalah informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai wahyu ilahi dengan ciri-ciri yang memang spesifik hanya dimiliki oleh Al-Quran. Salah satu ciri-ciri, ada 5 mungkin gagasan yang saya bisa tunjukkan bahwa Al-Quran itu terbukti sebagai kalam ilahi secara rasional. Pertama, hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang tidak terbukti terdistorsi sepanjang sejarah munculnya Al-Quran sejak abad ke-6. Tidak ada satupun karya ilmiah yang mampu membuktikan, melainkan spekulasi dan tuduhan saja bahwa Al-Quran itu pernah terdistorsi. Maksud terdistorsi di sini adalah rusak. Adanya ayat-ayat yang merupakan karangan manusia setelah Nabi Muhammad yang terselipkan ke dalam Al-Quran. Silahkan tunjukkan kalau ada. Kemudian adanya ayat-ayat yang sengaja dihilangkan oleh manusia sewaktu telah diturunkan oleh Nabi Muhammad. Tunjukkan sekarang juga. Begitu juga kemudian adanya ayat-ayat yang ternyata salah di antara negara satu dengan negara lain, atau adanya ayat-ayat yang ternyata bertentangan dengan naluri, akal, hati nurani. Maka kalau itu ada seperti anakronisme, bisa jadi Al-Quran karangan manusia. Tetapi kalau tidak mampu dibuktikan Al-Quran terdistorsi, maka hanya Al-Quranlah yang layak dikatakan kitab suci karena dia tidak bercampur dengan distorsi dari manusia. Secara esensi dia bisa dikatakan suci karena suci bukan berarti bersih, tetapi suci ini bersih secara spiritual, secara transenden, dan juga secara imanensi. Maksudnya kalau saya terlihat bersih, teman-teman, kalian perhatikan, suci itu bukan berarti bersih. Saya mandi, tidak ada noda dalam badan saya, ternyata saya berhadas, saya datang bulan, saya dikatakan belum suci. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak datang bulan, apakah pasti suci? Belum tentu. Saya benar karena aja dia nih datang bulan nih, aku tengok. nggak harus dibuktikan gitulah. Lihat ada ciri-ciri saya nanti. Kalau nggak sedikit meledak-ledak, berarti saya datang bulan tuh. Itu secara psikologi ya dan kebiasaan. Maka Al-Quranlah yang mampu dibuktikan sebagai kalam ilahi dan kitab suci secara esensi. Kalau kita katakan Bible bisa dikatakan kitab suci, kita tahu nih alasannya kenapa. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya Al-Quranlah yang tidak pernah bisa terbukti secara sastra, itu bukan perkataan Tuhan. Yang ketiga, hanya Al-Quranlah kitab suci yang tidak memiliki kontradiksi dari ayat satu dengan ayat lainnya, walaupun diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan hanya Al-Quranlah ayat-ayat yang mampu divalidasi dan sejalan dengan dunia saintifik. Dan hanya Al-Quranlah yang tidak bisa ditiru sama sekali, walaupun hanya ayat alif lam mim. Seperti itu. Nah, jadi inilah bukti-bukti secara rasio bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi atau kitab suci. Nah, kalau kita rujuk kepada Bible, apakah layak dikatakan suci? Maka kita bertanya, kenapa Bible dikatakan suci? Kalau kita sudah mampu menunjukkan Al-Quran kalam ilahi dan Bible bukanlah kitab suci, maka tentulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar. Informasi yang ada di dalamnya pasti benar. Ini namanya adalah rasional, dan ini masuk ke dalam kita memahami secara akli kebenaran ilahi yang ada di dalam Al-Quran. Lanjut kepada poin kita. Apakah Islam itu agama yang baru muncul di abad ke-7? Secara historis betul, karena yang namanya Adam tidak masuk ke dalam kategori informasi historis, tapi informasi teologi. Kalau memang Adam dan Ibrahim masuk kepada informasi historis, sebutkan nama sejarawan yang menuliskan tentang mereka. Sebutkan bukti-bukti empiris historis keberadaan mereka. Maka kalau kalian tidak mampu menunjukkan itu, kalian ibaratkan menepuk air di dulang terkena muncrat muka sendiri. Apa yang ada di dalam kitab kalian tidak semua bisa divalidasi dengan historis. Contoh, bisakah kalian tunjukkan historis tentang Tuhan melayang-layang di atas air?
Bisakah kalian menjelaskan Adam secara historis? Kalian tidak mampu melakukan hal itu. Maka jangan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adillah. Kalau memang kita bicara secara teologis, bicarakan secara teologis. Jangan mencampur adukkan secara historis. Islam tidak pernah bersandar kebenarannya kepada historis, tapi historis mampu menunjukkan kebenaran Islam. Maka kami bukan umat yang menolak ilmu pengetahuan, tapi mengkolaborasi ilmu pengetahuan dengan informasi wahyu Tuhan. Itu perintahnya ada. Afala yataqilun, afala yatadabbaru. Apa maknanya? Afala yatadabbaru artinya adalah apakah kalian tidak mengobservasi? Ini salah satu metode dalam dunia empirik. Apakah kalian tidak berpikir? Afala yatafakkaru, berpikir salah satu metode dalam empirik, dalam dunia saintifik, ilmu pengetahuan. Afala yataqilun, apakah kalian tidak berakal? Maka Islam mensupport ilmu pengetahuan. Islam agama yang men-trigger ilmu pengetahuan dengan diwajibkannya seluruh umat Islam untuk belajar. Bukan agama yang menentang akal, menentang naluri manusia, dan menentang hati nurani manusia. Inilah Islam. Ini agamaku, mana agamamu? Buktikan kalau agamamu tidak menentang ketiga hal tersebut. Naluriah, akal, dan hati nurani. Baru bicara. Kalau tidak, maka jangan banyak bicara. Kalian hanya akan menunjukkan bahwa kalian itu 100% manusia, 100% hewan ternak. Seperti itu. Oke, kita baca komentar di bawah. Cukup sangat komentar yang sangat tidak bermoral. Rey Mysterio, pakiulah kau Islam. Pertama, diksi ini diksi hujatan terhadap agama Islam. Artinya kamu menghujat agama saya. Muncul pertanyaan kemudian, why? Alasannya apa? Apa kesalahan Islam kepadamu? Apakah ada sistem peradaban Islam yang merusak peradaban agamamu? Kalau menghentikan, apakah yang salah, apakah yang benar dari hal tersebut? Silakan naik ke atas. Silakan naik ke atas, mari kita diskusi bagus-bagus. Sebagai bentuk kita adalah 100% human being. Kalau you bukan 100% human being, because you are 100% devil atau legion atau setan atau hewan, maka nggak usah naik ke atas. Kami capek. Gitu. Silakan Bang Al, disapa tamu kita dan lanjut kita diskusi. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kawan-kawan Kristen, kalau typing itu jaga-jaga juga lah. Aku sejaya, jujur, aku selalu katakan nih ya sama kawan-kawan, ini bukan aku enggak, tapi untuk peringatan aja. Aku ini yang pernah Kristen malu loh, menengok sifat-sifat Kristen yang ada di Komal-Komal ini. Sehingga orang Islam ini yang umum, yang awam ini, menyangka ini ajaran Kristen semuanya. Padahal kamu satu orang yang bersifat kehewan-hewanan yang menunjukkan ajaran Kristen itu seakan-akan begitu. Kenapa kalau Bang Al ini lebih suka kepada edukasi? Sebab keluargaku ini 90%-nya masih Kristen. Dan bukan seperti ini. Ya, jadi kalau kawan-kawan Kristen ya, yang kita masih hargai sebagai manusia lah. Kalau kemudian typing, coba agak-agak juga lah. Malunya aku kenapa? Ketika ditanya itu Kristen itu, apalagi tentang ikutan kepada Yesus, mulai dari timur, selatan ke utara, barat, kasih yang dijabarkan kemudian, yang dikatakan kasih, tidak ada yang lain. Tapi coba Bang, coba pelajari kitabnya Musa, walaupun sekarang ini menurut informasi Al-Quran Ali Imran 78 itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi coba tengok kitabnya orang Yahudi. Ada tidak pernah mengatakan seperti yang di Lukas 14 nomor 26? Ada tidak ayat seperti Matius 10 nomor 34? Ada tidak ayat perkataan dari Musa yang kamu temukan seperti Lukas 19:27? Ajaran itu sangat bertentangan dengan naluri kita, akal-akal kita ini. Sementara umat pengikutnya katanya ini slogan kasih yang diutarakan. Tapi tinggallah typingan mereka, nauzubillah. Kamu ini tidak pikirkah
Bila kamu tapping begitu, ingat, bukan kamu saja satu orang yang Kristen. Mereka banyak yang ingin menggunakan akal. Aku rasa Kristen yang ada di bawah ini, banyak yang menyimak ini, karena aku tengok Nerifa ini banyak pengikutnya Oten, walaupun tidak mau naik. Mereka ini banyak yang berpikir juga loh. Kami saja, orang-orang Islam, membuat dasar begini, bukan karena kami cuma-cuma, bukan. Sebab apa? Ini justru untuk kalian mengambil kesempatan ini memperjelas sama, bukan kepada kami, tapi kepada jemaat-jemaat kamu yang tadinya sudah mulai bertanya, siapa Yesus, benarkah dogmatis ini, betulkah doktrin ini, betulkah ajaran ini? Kesempatan bagi Anda memperjelas. Bang Al, ya, kamu bilang Yesus Muslim, ngawur kamu. Ini ayatnya, Matius sekian-sekian. Apabila 25 Desember tiba, rayakanlah Natal, karena Yesus lahir 25 Desember. Nah itu, Bang Al, kamu ngawur. Yesus itu bukan Islam, dia Kristen. Ayatnya Lukas sekian-sekian. Apabila aku nanti mati dan menjadi Tuhan, babi itu jadi haram, jadi halal. Nah ini apa? Berbunyi, mau berbunyi, tapi bunyinya itu seperti tong kosong. Yang aku bilang tuh, ini dari pagi tadi aku bilang, seperti itu yang dibawa kulung menyalak bukit. Coba kau larang itu, jangan menggonggong, jangan menggonggong. Tapi dia tidak berhenti menggonggong, tapi tidak tahu gonggongan itu apa artinya. Nah, sedemikian rupa dengan mereka. Apabila kita persilakan secara baik-baik, silakan Bang, tanggapi tema. Apa yang macam tadi itu, si Siber? Di mana syahadat menggunakan nama Muhammad? Mana syahadat guna nama Muhammad? Itu aja, balik-balik. Sementara poin-poinnya di sini sudah kita jelaskan. Dan tidak semua memang satu poin itu harus literally. Tapi kalau Oten, begitu mereka meminta jawaban harus ada tertulis. Nah, aku mau bilangnya untuk sharing kepada teman-teman Kristen. Kalau harus ada tertulis, aku rasa bubar gereja itu Bang. Jangankan 1 minggu, 1 hari beli bubar. Harus tertulis, baru betul. Jadi pertanyaan nanti, di manakah tertulis ke gereja hari Minggu? Di manakah tertulis merayakan Natal 25 Desember? Di manakah tertulis Tuhan itu 100% daging, 100% ilahi? Di manakah tertulis Tuhan itu Tritunggal? Di manakah tertulis Yesus adalah sembahan di gereja? Bubar toh. 1 hari saja. Tapi tidak semestinya itu harus literally. Kalau tidak penjabaran, maka ada sesuatu narasi yang harus dijabarkan supaya mendapat poin kesamaan menuju kepada poin tersebut. Ternyata ini yang membenarkan nih, ini ternyata betul. Tapi kalau hanya cuap-cuap, teman-teman Kristen, mohon maaf ya. Ini pertama, ini kumal diskusi yang bukan kita gambarkan sebagai gereja, karena kalau di gereja memang seperti yang kamu lakukan semalam, boleh kamu salto ke kiri, salto ke kanan, ada penari rebana 6 orang di depan dengan kerincingnya melompat-lompat, boleh. Tapi di sini adalah kumal edukasi, kita mencari yang namanya ilmu, minimal menambah pengetahuan. Sebab ini adalah room edukasi. Demikian juga dengan Islam. Kalau kami Islam itu taunya cuma Quran, maka tidak etis bagi kami berada di kumal seperti ini. Jadi kebanyakan daripada debater-debater itu harus menguasai beberapa materi, bahkan kitab, bahkan ayat, untuk jadi bekal memperjelas sama terutama netizen. Sebab keberadaan kita di sini mulai dari dahulu kala sampai sekarang kala itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ada penghujat, penista, menidakkan ajaran Islam, ternyata kebanyakan daripada apologet-apologet itu memperjelaskan bukan saja dari segi Islam karena memang ditolak oleh mereka. Karena aku pun orang-orang yang pernah membenci Islam, tapi dari pendekatan Bible. Kebanyakan yang orang-orang mu'alaf itu bukan untuk diislamkan, ya enggak. Kebanyakan orang-orang mu'alaf itu apabila tersedarkan, oh rupanya Yesus mengajar begini di Bible, tapi kok begini ajaranku ya. Dan ini pendeta tidak pernah katakan nih. Contoh nih, jemaat-jemaat Kristen di bawah, coba kamu jujur sama aku. Pernahkah pendeta itu membaca Yohanes 5:30 aja? Itu aja satu ayat yuk, itu aja. Pernahkah itu dibaca oleh pendeta di gereja? Anak-anak Tuhan, buka firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 30. Lalu pendetanya membaca, Tuhan kita berkata,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pernah dibaca oleh pendeta itu? Enggak. Apa yang dibaca oleh pendeta? Pada mulanya firman 1 ayat, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku 2 ayat, barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan 3 ayat, akulah jalan keselamatan dan hidup 4 ayat. Sebab itu aku bilang tadi, akulah Dia, kau harus percaya akulah Dia 5 ayat. Itu aja. Lalu apa yang terjadi? Menyanyi. Maka sebab itulah kita ada di room-room begini, untuk membuka wawasan kepada orang-orang, kepada ikhwan fillah yang muslim, untuk edukasi, sharing. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada yang menjadi seorang debater, karena kami sama Uni Rifa ini kan sudah utai nih. Tapi mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kami ya. Tapi untuk kedepannya kepada ikhwan fillah, teman-teman muslim, supaya ada pelajaran macam Uni Rifa ketika menyampaikan sesuatu, minimal dicatatlah poin-poinnya ya. Kalau aku tidak boleh sudah mencatat, karena aku jenis yang cepat lupa, sudah kan 60 lebih sudah umurku kan, jadi cepat lupa, cepat lali kalau sudah 60-an. Berbeda sama kawan-kawan yang masih 20-an, 30-an cepat nangkep. Aku jangankan ayat-ayat dulu aku tangkap, cewek-cewek pun aku tangkap dulu waktu aku 20-an. Nah, apalagi ayat-ayat doang yang tidak kelihatan, yang kelihatan semuanya aku tangkap. Nah, kan ada ayatnya 2 Samuel 12 nomor 11, ditangkap, dibawa di kamar gitu. Nah, jadi ini namanya pelaku firman Bible ya, ikhwan fillah. Jadi terima kasih kawan-kawan yang masih support hadir. Kepada teman-teman Kristen, jangan tantrum, silakan naik, kita dialog secara baik-baik. Buktikan kalau memang ajaran kamu rasa kami tidak akan, kami hinakan, kami rendahkan, buktikan, supaya kita sama-sama menimba ilmu dan pengetahuan. Kira-kira gitu Uni. Mau ngomong lagi kau nih? Udah termenung dia, kawan-kawan. Mute tuh. Oh, di mute. Oke, jadi intinya teman-teman Kristen, tunjukkanlah kalau kalian itu punya sisi kemanusiaan di diri kalian. Kalian selama ini tuh cuman klaim, mengaku-ngaku, kami kasih, kami baik, tapi kalian tidak mampu menunjukkan itu gitu loh. Kalau memang kalian itu adalah orang-orang yang penuh dengan rasa kasih, setidaknya tunjukkan di sini. Silakan ditunjukkan ciri-cirinya, karena kalian tidak mampu menunjukkan dengan perilaku, ya kan? Tunjukkan dengan perkataan, bahwa setiap yang kalian ucapkan itu minimal kalian mengerti. Kalau kalian tidak mengerti dengan yang kalian ucapkan, berpikirlah dulu, apa yang saya maksud ini, gitu loh. Tadi setiap pembicaraan kalian, ketika saya konfirmasi ulang, ada yang kalian mengerti, tapi kalian tidak paham korelasinya dengan pembicaraan kalian seterusnya. Kalian ngerti arti berakal. Berakal itu adalah kita berpikir dengan cara sehat. Nah, sejak kapan kalau kita berpikir secara sehat itu kita memaksakan pendapat kita yang keliru? Itu tidak berpikir secara sehat, gitu ya. Jadi seperti itu. Aku minta kepada teman-teman kalian Kristen lah, kalian diberikan hak di sini untuk menyampaikan aspirasi kalian terkait agama kalian. Tapi ketika kalian diberikan hak, jangan melampaui hak kalian. Kalian tidak diizinkan mengatur komal ini. Kalian tidak berhak melarang-larang kami, karena itu namanya penjajahan. Ya, sesuai dengan hak yang diberikan kepada kalian saja, bertanya, menjawab, atau menjelaskan. Ya, silakan Bang Al, kalau ada yang mau naik silakan, kita tunggu, kita suruh mereka bertanya saja kalau mereka tidak paham. Kalau memang mereka mengerti, silakan mereka jelaskan agama mereka, baru kita diskusi bagus-bagus. Siap nih. Jadi aku rasa di Malaysia ini banyak yang pengagum Uni Rifa ya. Uni Rifa ini jarang-jarang mang di komalnya Bang Al. Karena gini ya, kami itu sebagai apologet yang senior, kami berbagi-bagilah. Kalau kami terkumpul dalam satu komal, bayangkan. Sedangkan bertibaran komal-komal itu yang dijajah oleh teman-teman Kristen. Dan mereka itu suka ya, kawan-kawannya, hati-hati. Mereka itu suka naik di komal-komal yang diorang rasa diorang boleh manfaatkan room itu. Akhirnya kalau di komal-komal kita ini, kebanyakan mereka yang tantrum,
karena marah-marah, kebencian, bukan untuk edukasi. Jadi kalau ada di sini di Rom ini yang dari Malaysia mungkin pengagumnya Unirifa, boleh juga bergantian naik satu-satu bertanya, boleh ya Uni ya, kita kasih kesempatan sama mereka naik kalau mungkin mau kenalan, mau bertanya gitu. Mbak Repa izin turun dulu ya, soalnya saya lagi jalan nih, mau hujan dekat sini. Siap Bang, terima kasih Bang sudah hadir Bang ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan Kristen yang tadi banyak berbaris di bawah nih, tapi kenapa Anda mau naik? Ayo naiklah sini. Tunjukkan jati diri Anda sebagai seorang Kristen yang penuh dengan kebenaran. Kalaulah kami ini ya, Islam ini, kalaulah Islam itu diajarkan masuk surga langsung Bang, kami itu, aku rasa kalau di kemal-kemal begini langsung kami bilang, ini loh ayatnya, langsung ke surga, langsung ke surga. Kan ini yang kamu sedang yakini saat ini. Kamu bilang, kami itu karena darah Yesus kami tertebus. Karena Yesus ini jadi manusia, kami ditebus, diselamatkan. Nah ini coba perjelas sama kami di sini, perjelaskan. Bagaimana itu mengelaborasikan itu, supaya kami yakin, kan gitu. Sementara ya Uni, Alhamdulillah, itu cuman kita dapatkan di Islam sebenarnya. Yang tadi itu, yang dikatakan sama mereka itu hanya ada di Islam. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah man aba. Ya kau nih, betul begitu ayatnya ya. Nah ini di Islam ternyata semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Tidak ada loh ini di kitab-kitab manapun. Ada enggak Yesus mengatakan begini, seluruh orang Kristen, jangankan seluruh lah, satu aja, satu orang Kristen masuk surga. Aku masuk Kristen loh kalau ada ayatnya itu. Tapi Alhamdulillah, lagi-lagi dengan syafaatul uzwa dari baginda sallallahu alaihi wasallam itu di padang mahsyar, dengan syafaat beliau, kita dengan satu kalimat saja la ilaha illallah kita masuk surga loh. Bayangkan nih. Tapi kita tidak sombong, walaupun begitu jaminan yang jelas dalam Quran, dalam Islam, kita tidak sombong. Kita mari diskusikan, mari kita pertontonkan kepada manusia di publik begini, ajaran siapa yang selamat, ajaran siapa yang rahmat, ajaran siapa yang dijamin surga, kan begitu. Padahal ayatnya ada dalam Quran surah Az-Zukhruf 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang muslim yang bertakwa, kepada mereka disediakan surga yang terdapat di bawahnya mengalir beberapa sungai dan mereka kekal dalamnya, juga dalam Quran surah An-Nisa 124. Atau juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 17. 25, An-Nisa ayat 17. Ini banyak sekali keterangan daripada Quran itu sendiri menjamin orang Islam itu masuk surga. Tapi kami tidak sombong. Kami tetap mengajak teman-teman Kristen, oleh karena kami pada mulanya tidak misionaris, kami hanya mengajak kamu mari kita diskusi. Dialog secara baik-baik, buktikan kalau memang ajaran kamu adalah ilmiah. Kalau tidak, kalau mau bertanya silakan naik, bertanya sajalah. Uni sudah kasih kesempatan bertanya itu. Tapi bertanya untuk mencari ilmu, bukan mencari yang penting panjang cerita dan mutar-mutar nanti capeklah narasumber kita ya. Kepada moderator juga yang ada di bawah, kalau ada kawan-kawan Kristen yang bertanya, pastikannya pertanyaan itu jangan diulang-ulang kemudian untuk Uni menjawab, karena kita jaga juga. Kadang-kadang nih capeknya orang Islam ini menjelaskan, macam tadi ini bayangkan loh, tidak dijawab, kamu tidak menjawab, padahal sudah berapi-api Uni itu menjawab tuh, sampai sudah mengantuk. Nah, masih tidak menjawab. Nah, orang-orang begitu bukan bertanya untuk mencari jawaban, tapi mencari supaya macam mana diskusi itu panjang dan jangan ditanya. Nah, itu. Ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan kasih permintaan. Ini gratis loh, ini rom begini nih. Ini temanya juga sudah dihapus. Terpulang sama Anda, mau buat apa? Yang penting jangan tantrum. Mau diskusi silakan, mau bertanya silakan. Naik secara baik-baik. Sementara kalau di kumal-kumal kamu Kristen, apalagi muka-muka Al-Hidayah ini, kalau naik 5 orang di atas, 5-5-nya bertanya kesurupan baru aku dikik. Nah kalau di kumalku ini terbuka, silakan. Mungkin penasaran juga dulu, Bang Al, kau bilang dulu kau Kristen. Kristen itu apa?
Apa sebabnya kau meninggalkan, kau bilangkan selalu meninggalkan Yesus, kau meninggalkan Alkitab. Coba naik di sini boleh konfirmasikan sama kita. Aku juga minta tolong sama Uni menjelaskan itu, karena Uni ini kan pernah Kristen juga. Cuman 2 hari lah, 2 hari. Oh enggak ya? 2 hari pun udah mau nih. 2 menit kalau gitu, 2 menit. Kok 2 menit saja enggak mau jadi Kristen nih? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sama. Kukira Uninya mau 2 menit aja lah, janganlah 2 hari, 2 menit. Jadi kawan-kawan, kalau bertanya itu dan sudah dikasih jawaban, dengarlah dan fahami jawaban. Ya, jangan mengambil kesempatan daripada jawaban itu ketika harus ada literally. Kalau orang Islam kamu tanya harus ada tertulis, sementara keimanan kamu jangankan untuk tertulis, untuk tertitik, tersurat pun tidak ada. Jadi aneh bin ajab ini Uni ya. Kalau kita orang Islam dikasih pertanyaan harus menjawab dengan ayat. Tapi mereka ini yang mutlak aja lah, yang paling tinggi tentang Tuhan aja. Apa kalau istilah Indonesia Uni? Explicit. Susah sekali aku sebutnya. Bang Al? Implicit, terpelisit. Eksplisit, implisit. Eksplisit itu tertulis, implit itu tersirat. Oh gitu. Nah itu tidak ada. Kedagingan 100% ilahi. Oke, ini nih aku bacakan Kamus Oten Indonesia yang masih berupa rohani, belum rilis ya. Iya, silakan. Oke, aku baru menemukan 8 bahasa Kamus Oten Indonesia yang berupa rohani, kamus yang belum rilis, dan mudah-mudahan cepat dirilis biar kita tidak bergaduh terus ya. Pertama, kedagingan ilahi, sampai detik ini belum dipahami maknanya secara kenyataan ya. Yang kedua, kealahan, sampai detik ini pun kita belum tahu maknanya. Yang kemudian, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, matrai ilahi, sunat rohani, pengantin Kenapa rohani. itu senyum-senyum? Nih jangan senyum-senyum lagi tuh. Mengulung. Jadi hari ini kita tidak tahu apakah bahasa ini akan ditemukan lagi atau akan dibuat di kamus mana gitu. Kita masih menunggu ya. Jadi buat Nih, teman-teman izin semua, kita sapa dulu nih yang baru naik ini, Boleh, karena ada boleh, orang boleh. nih. Bang Black Sweet, Islam Kristen Bang. Bang Black Sweet, Black Sweet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus Dari mana Bang? Dari Malaysia kan nih? Sumatera. Oh Sumatera. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan kalau ada yang mau disampaikan mungkin. Nah, sementara mau support saja di belakang. Sementara. Oh siap. Makasih ya Vina ya. Sudah hadir support ya. Sehat selalu. Minta turunin ya. Assalamualaikum. Ini seruling sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan sebelum turun. Ya, salam kenal dulu sama Bunda Ripa, Uni Ripa, semua ya. Ya, jadi alhamdulillah sering ikut ini, lihat apa, nonton juga gitu. Jadi ya kita sangat bersyukur ini saudara-saudara kita yang hotel ini. Ya alhamdulillah ada yang waras gitu. Jadi kita enak kayak gitu lihat debat-debat lintas agama ini. Ya syukurlah, kita bantu doa aja sekalipun kita muslim, karena kita sama-sama ciptaan juga manusia gitu. Jadi biar enak, kecuali seperti biasa yang menghujat, nah itu baru kita ini. Tapi alhamdulillah kita dukung terus ini buat saudara kita muslim yang ada di apologet lintas agama. Bersyukurlah. Asli Ya, Lombok aslinya, standby di Malaysia Bang. Oh di Malaysia sekarang nih. Iya. Di Malaysia di mana itu Bang? Di Batu Pahat Johor. Oh jauh. Aku di sini di Bangi, Selangor. Oh iya. Tapi asalnya dari Indonesia Bang ya? Iya, Indonesia Lombok. Ya siap. Jadi Indonesia Malaysia atau jangankan Indonesia Malaysia, seluruh penjuru bumi Indo Islam itu tetap sama.
Tiada Katolik, Iya. Protestan, Ortodoks, Unitarian, Saksi Yehova, Mormon, Karismatik, HKBP, apalagi Basel, Anglican, Katolik, Adventist, SDA, Advent. Nada. Jadi semuanya tetap sama. Iya, tetap sama. Itu dia makanya sama saudara-saudara OTN ini ya semoga bisa naik belajar gitu. Ya, Dari betul. kebenaran yang sesungguhnya kan gitu. Betul Bang. Tapi jangan juga semua mualaf Bang. Nanti tidak ada pula si Uniripa sudah kalau Injili kalau semuanya mualaf sudah. Masya Allah. Oke Bang, terima kasih Bang Seruling Sakti. Terima kasih sudah sama-sama. hadir support di Kemal kami Bang. Sehat selalu bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah memberi kebahagiaan, Amin, amin. kesehatan dunia akhirat. Sama. Amin amin ya Rabbil Alamin. Izin tak turunin Aki ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pendeta Rohana. Assalamualaikum. Lamusa nyawamu Andri. Wasallangi hatiku. Tidak mengerti sudah. Semenjak Bang Dalbo ngumal tidak mengerti bahasa Bugis sudah dia. Agak kareba. Lagu. Boleh tega. Bang Dalbo. Awabillah. Okay. Magana roh? Okay. Tinroy ka? Ancap, matinro jolo. Bilang dia orang, kenapa Bang Alin ini serba boleh semua bahasa? Bang Dalbo. Oh, Bang Dalbo. Apa pula dia naik tidur nih? Bang Dalbo. Tunggu dulu, lanjut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jangan marah-marah lah. Menyapa aja kok. Jangan marah gitulah. Kaget kita. Ada tamu, Bapak. Oke, lanjut lo nih. Lanjut lo. Ya oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, teman-teman harus membagi dari segi sudut pandang apa. Islam dari secara historis, iya, dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena tidak ada literatur manapun di dalam inskripsi manapun selain Al-Quran itu sendiri bahwa ada agama bernama Islam. Kenapa begitu? Karena memang Islam sendiri mengatakan suhuf-suhuf, ajaran-ajaran, aturan-aturan yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu telah terdistorsi. Tidak ada lagi diksi-diksi yang kita ikuti atau kita percayai atau diksi yang kita dengarkan. Walaupun secara kenapa? Karena ada perubahan besar-besaran dari teks asli menjadi salinan-salinan terjemahan. Maka kalau kita merujuk kepada teks asli kitab orangnya Kristen, kita melihat Yesus berkata, hari ini aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Kalau kita rujuk kepada bahasanya apa itu? Hari ini ku tinggalkan Islam, salam. Nah jadi ada bahasanya. Cuman teman-teman Kristen harus tahu betul, Islam itu dipahami bukan hanya secara etimologi, bukan secara histori, tapi juga secara esensi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengajarkan kami melalui diksi-diksi Al-Quran, setiap ucapan itu tepat seperti kenyataannya. Itu yang disebut dengan kebenaran. Karena kebenaran sendiri artinya adalah sesuatu yang persesuaiannya itu koheren secara konsisten. Jadi misalnya kalau kita bicara manusia, ya dia dikatakan manusia karena dia punya sifat kemanusiaan. Dia tidak bisa dikatakan manusia kalau dia memiliki sifat ketuhanan. Maka dia bisa dikatakan salah satu pribadi yang berbeda, atau disebut dengan nabi misalnya. Nabi itu bukanlah manusia biasa, kalangan manusia, tapi memiliki jabatan yang berbeda karena memiliki karunia mukjizat. Maka kalau dia tidak memiliki mukjizat, dia tidak bisa dikatakan nabi, kan begitu? Kan seperti itu. Nah, jadi apa yang membedakan antara manusia biasa dengan manusia yang memiliki kekuatan supranatural? Mari kita bahas. Kalau konteksnya itu adalah dalam dunia fiksi ilmiah, seperti film-film film-film dari stasiun TV Hollywood lah. Kok stasiun TV ya? Lembaga
pertelevisian Hollywood seperti film-film Avengers, maka orang-orang seperti Iron Man, Hulk itu tidak bisa dikatakan manusia biasa. Maka ada istilah mereka dikatakan sebagai manusia power, super power. Atau Hulk bisa dikatakan sebagai mutan. Kenapa dia dikatakan mutan? Karena dia adalah manusia yang berubah menggunakan kaidah mutasi genetik, bermutasi secara genetik, maka dia disebut sebagai mutan. Siapa lagi selain Hulk dikatakan mutan? Seperti kura-kura ninja. Lalu kalau kita bicara tentang orang-orang seperti pemanah yang temennya siapa tuh Hawkeye, Hawkeye. Dia juga tidak bisa dikatakan manusia biasa, tapi dia memiliki skill khusus, ahli dalam memanah. Maka ada istilah untuk dia. Mungkin kalau di bahasa-bahasa kita adalah manusia hebat, manusia punya skill lah, begitu ada kata-kata tambahannya. Jadi kalau ada manusia memiliki sifat ketuhanan, dia nggak bisa dikatakan manusia biasa. Maka kata yang tepat untuk dia saya kasih tahu yaitu bisa tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Jadi umat Kristen ini penyembah tuman. Bukan Hanuman, Nek. Ada aku dengar Kalau Hanuman itu istilah untuk dewa. Oh, dewa. Ada memiliki sifat kemanusiaan tapi berwajah kera. Kalau Yesus ini Tuhan yang memiliki sifat manusia atau tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan, atau mantu, manusia ketuhan-tuhanan, atau mutiman, manusia mati sebagai manusia sebagai Tuhan. Kalau butuh gimana? Butuh apa itu? Bukan Tuhan. Oh, kalau butuh itu mereka tolak karena mereka percaya Tapi Yesus jangan Tuhan. jangan kalau perempuan tidak boleh sebut tuh nih, bahaya itu. Oh, itu jorok ya. Ya, jadi kita harus sepakat dengan diksi-diksi yang esensial. Jangan merusak peradaban dengan mengganggu gugat satu kosakata yang telah memiliki makna asal. Makna bias jangan ada pada satu bahasa. Karena itu membuat nanti jadi multitafsir. Makanya saya bilang Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia, tapi mantu atau tuman. Dia juga bukan Tuhan biasa. Karena Tuhan biasa, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang dalam tanda kutip normal itu Tuhan yang memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat makhluk. Yesus kan memiliki sifat makhluk. Ya udah, dia tuman. Begitu. Kalau kalian marah dengan saya, mari kita ke persidangan. Enggak, unik. Ini aku mau tanya nih, ada enggak pernah kita dengar itu narasi-narasi begitu benar adanya itu? Manusia ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusiaan. Itu paradok. Itu paradok dalam keilahian. Yang namanya Tuhan ya? Itu itu paradok. Justru bukan tidak pernah, tidak mungkin ada dan tidak boleh ada. Karena itu melanggar kode etik ilmu pengetahuan dan akal sehat manusia. Tidak mungkin segitiga itu pada saat bersamaan berbentuk lingkaran. Ini sama dengan bercampur atau paradigma yang begini bercampur ketuhanan-tuhanan no, bukan bercampur. Ini paradigma keliru. Dalam ilmu filsafat umum ini namanya adalah kekeliruan. Alias paradok atau paradok itu bukan keliru ya. Paradok itu salah satu pernyataan yang pernyataannya benar tapi terlihat bertentangan, seperti pertanyaan paradok omnipoten. Mungkinkah Tuhan menciptakan batu sampai batu itu tidak bisa diangkat Tuhan? Jawabannya kalau dua tetap salah dua-duanya. Kalau mungkin, maka Tuhan mungkin membuat sesuatu yang tak mampu dia angkat. Jangankan batu, nih kayu aja minta ganti sama Simon katanya. Ya, begitulah. Capek dia. Maka salah satu filosof Islam bernama Ibnu Rus atau namanya itu di Arab dibaratkan Averroes. Dia yang mempertanyakan gagasan ini. Itu juga yang mempengaruhi salah satu filosof Kristen Katolik. Saya lupa namanya. Dia mengatakan bahwa iman itu membangun akal. Siapa namanya filosof Kristen?
yang terpengaruh oleh Ibnu Rus gitu. Begitu. Seperti itu, saudaraku. Oke. Beralih kepada pendeta, apakah sudah ini? Bapak Rohani ini, apakah sudah standby belum? Mau sambung tidur? Pendeta Rohani? Mandal, Bo. Aduh, parah nih. Gimana siap tempur kalau gini? Tengok itu fotonya. Gimana siap tempur kalau gini? Kita panggil-panggil dan menyaut. Kita duluan kena peluru ini. Bener, Bo? Ah, biar Bang Al aja lah di barisan depan kalau gini, tidak boleh diharap ini. Saya mau tanya, Uni, saya mau tanya. Ini kayak Oten deh nih, datang-datang momennya. Saya anggap aja saya. Nih, Ya udah, oh udah. nih. Iya, Bang Dalgo. Saya mau bertanya. Berdasarkan dalil Yohanes 20:17, apakah Allah itu Bapa atau Bapa itu adalah Allah? Silakan. Tuhan kita bukan bapak-bapak, Bang. Saya tanya di Bible. Yohanes Bapakku dan bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, 17. dan Allahku dan Allahmu. berapa itu? Yohanes Pertanyaanku, apakah 17. Bapa itu adalah Allah atau Allah itu adalah Bapa? ini dalam paradigma Kristen. Betul. Kalau kita rujuk ke ayat itu secara tekstual, Yesus mengatakan bahwa pertama dia punya Tuhan yang digelari sebagai Bapa. Itu kan? Dia mengatakan nih, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Allahku dan Allah. Kok bisa dua kali ya? Oh iya. Bapak yang dimaksud ini siapa sih? Ya betul. Jadi emang ya kalau kita menggunakan EYD ya, ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia itu, kalau ada kata dan itu menunjukkan dua opsi. Pertama, dan dalam bisa secara personal itu dua, merujuk kepada dua orang, bisa satu orang memiliki dua jabatan gitu. Kayak gini, aku akan pergi kepada ibuku dan ibumu, penjagaku dan penjagamu. Maka bisa dimaknai Rifa adalah satu sosok yang bukan hanya juga ibu tapi memiliki sifat menjaga. Kayak gitu. Atau gini, aku akan pergi kepada ibuku dan ibumu dan kekasihku dan kekasihmu. Nah, merujuk kepada satu orang ini bisa menjadi orang ini bisa satu entitas tapi memiliki dua sikap, dua gelar gitu. Itu tidak salah dalam kaidah bahasa Indonesia, tapi tidak lazim memang digunakan itu, karena mungkin terjemahan kitabnya orang Kristen ini kan dari bahasa-bahasa yang perumpamaan Yesus, bahasa-bahasa tinggi. Sebenarnya kalau kita bisa mengatakan kitab mereka ini kan berasal dari terjemahan yang diterjemahkan ulang. Bahasa Yunani yang dituliskan dalam kitab mereka itu bukanlah bahasa Yesus. Artinya bisa dipastikan Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani ketika dia berbicara kepada muridnya, karena notabene muridnya itu orang-orang Yahudi. Nah, tetapi teks yang kita temukan itu menggunakan bahasa Yunani. Ada orang Yunani yang mencoba untuk menjuantahkan pengajaran Yesus yang dia dengar. Mustahil dia berada di situ. Ya, karena nggak ada orang selain Maria Magdalena ada di situ. Yang ada di situ tuh cuman Yesus dan Maria Magdalena. Maka penulis Bible ini hanya tahu hanya dua kemungkinan. Pertama, Yesus yang menceritakan, ditulis kembali. Kedua, Maria Magdalena yang menceritakan. Nah, apakah Maria Magdalena ini berbahasa Yunani atau berbahasa Ibrani? Kalau dia berbahasa Yunani harus ada bukti-bukti otentik. Maka keambiguan isi kitabnya orang Kristen ini dikarenakan tidak jelasnya kepengarangannya. Makanya kita tidak bisa selidiki secara ilmiah.
Kita hanya Lalu bisa siapa menggunakan metode tekstual. Nih, lalu siapa yang menggelarkan Tuhan itu Bapa? Apakah Yesus sendiri atau Kristen? Sebenarnya kalau kita lihat dalam teks bahasa ini ya, ini aku kasih data. Orang-orang Yahudi, terima atau tidak terima mereka, di dalam kitab mereka tuh tertulis dalam berbagai macam ayat itu, hubungan antara Tuhan dengan manusia itu diumpamakan seperti hubungan anak dengan bapak. Contoh kayak ada tuh, aku bukan lagi suamimu, kayak gitu-gitulah. Jadi di kitabnya orang Yahudi itu banyak diksi-diksi yang tidak tepat penggunaannya gitu, perumpamaan yang tidak lazim. Kalau dalam Islam itu kan, agama kita ini kan agama, karena agama benar maka setiap diksi itu benar secara esensi dan koheren dan konsisten. Kalau di Kristen, di Yahudi kan banyak pikiran manusia, kayak Tuhan diumpamakan sebagai bapak. Di Islam kan jangankan Tuhan, Nabi Muhammad aja nggak boleh kita panggil bapak, karena pada faktanya memang beliau bukan bapak siapapun, karena nasabnya itu kan berujung kepada Fatimah. Jadi dia bukan bapak siapapun. Maksudnya adalah dia tidak memiliki nasab dari anak laki-laki. Itu makanya Al-Quran tegaskan, Muhammad bukan bapak di antara kalian, melainkan dia Rasulullah. Jabatannya tetap Rasul sampai kapanpun. Nah, jangan so akrab dengan Rasulullah mengatakan dia adalah bapak kami, dia adalah kakek kami gitu. Walaupun ada hadis yang mengatakan seluruh nasab manusia itu dari jalur anak laki-laki kecuali Fatimah dan Husain dan Hasan. Begitu. Jadi bohong sekali kalau ada yang bilang bahwa saya anaknya Muhammad. Yang ada itu kita saudara atau saudari. Itu istilah yang tepat. Saudara-saudari fillah. Tapi kalau Kristen, mereka tapi mereka mengaku anak Yesus. Padahal ada yang mengakui bahwa mereka ini anak Paulus. Kenapa mereka tolak Paulus? Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan Kristen ini adalah anak-anakku, melainkan Paulus mengatakan anak-anakku. Ini Bang Kalbo, kalau mereka jujur dengan kitabnya, maka Kristen tidak terbangun. Tidak akan ada yang terima Kristen, karena tokoh sentral yang dianggap sakral itu Yesus. Jadi mereka harus mendompleng nama Yesus, walaupun pada kenyataannya mereka pengikut Paulus. Oh, jadi artinya mereka ini beriman kepada Bible, tetapi dia tidak percaya. Islam percaya Bible karena ada tertulis, tetapi tidak mengimani. Begitu? Mungkin tepatnya bukan gitu, Bang. Mereka mengaku beriman kepada Bible tapi mengingkarinya. Kita tidak percaya kepada Bible tapi menghormatinya dengan percaya isinya kalau kita gunakan dalam diskusi. Paham nggak? Mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diksinya gini. Mereka mengaku beriman kepada Bible tapi mengingkarinya. Kita tidak mengimani Bible sebagai kitab suci tapi menghargainya sebagai literasi. Maka kita tuh mulia gitu. Kita tidak merendahkan kitab mereka. Karena Rasulullah ajarkan wala tusaddiq wala tukadzab. Ingat ya, kita tidak percaya Bible loh. Siberlemori, makanya kalau ngomong tuh, kalau mendengarkan tuh telinga dipasang. Kita tidak mengimani Bible tapi menghargainya sebagai literatur. Percaya sebagai literatur. Izin dulu nih, saya ini. Jadi Pak Sibar, saya mengatakan kami percaya karena ada tertulis, ya enggak? Karena adanya tertulis maka kami percaya bahwa ini tertulis, tetapi tidak mengimani. Oten dongo. Begitulah. Apa ini udah mulai kesurupan ini? Baru taping aja kesurupan nih Dalbo, belum lagi dia argumen sama Siber lah. Siber lagi bahaya. Mungkin pertanyaan saya menyinggung mereka ya. Apa ya Ten, kalau tersinggung ya? Maaf. Dijualnya Joseph, undang aja ke sini coba. Joseph K. Kalau bully paus di Vatikan lah. Alang-alang kalau Joseph. Bang Al, izin saya ini ya. Keluar dulu karena saya ada kerjaan. Siap. Siap Uni. Terima kasih Uni atas hadirnya ya. Nanti kalau sudah selesai datang aja ke sini ya.
Oke, siap. Ada mungkin mau disampaikan nih sepatah dua kata sebelum turun? Sepatah katanya adalah tolak kebodohan. Mari tinggikan ilmu pengetahuan dengan cara belajar mengajar kembali. Itu aja. Masya Allah. Baik, terima kasih Om Rifa atas hadirnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sekarang tugasnya pendeta rohani ini. Hai Bapak rohani, tugasnya. Saya kan tugas saya Pak, para penghujat. Oh. Kan di sini kan terbatasi menghadapi para penghujat. Sebenarnya saya ini cari hiburan loh Bang. Udah pensiun, ini di mata saya hiburan. Awal lagi. Jangan pensiun dulu. Saya kan terbiasa Bang menghadapi mereka sebagai hiburan kita. Aduh, parah nih teman-teman. Banyak penghujat yang dia mau hadapin gimana nih? Sementara yang naik di komelnya Bang Al ini semua yang santun-santun loh. Yang beradab, yang punya etika, yang punya ilmu. Ini nggak pantas kita hadapkan sama Bang Dalbo kalau gini. Ternyata dia ini hanya penghujat yang dia hadapi. Jadi Bang Al masih ada Oten punya ilmu? Oh banyak. Masih ada Oten beradab? Banyak. Oh nyamar-nyamar mungkin. Kalau Oten tidak menghujat bukan Kristen Bang? Ya jangan diambil kesimpulan dulu. Dalil Roma 5 12 Roma 5 ya. 20. Banyak. Wahyu 13 nomor 6. Banyak yang tidak ada daripada yang ada gitu loh. Terus disimpulkan pertanyaannya, memang ada Oten yang berilmu? Banyak yang tidak ada daripada yang ada gitu. Oh iya. Ini langsung disimpulkan Ekon Pila ini berbahaya soalnya jadi debater kalau langsung menyimpulkan, makanya babak belur. Inilah dongoknya Oten ya. Ketika saya mengatakan kami umat macam manalah tidak menghujat dongok pula. Tunggu dulu. Kami umat Islam percaya Bible karena ada tertulis tetapi tidak mengimani. Nah, perbedaan antara Islam dengan Kristen. Kristen mengimani Bible tetapi tidak percaya isinya. Hanya mengimani doang. Nah, kesimpulannya imani saja. Jadi yang lebih pasnya itu gimana Bang Dalbo? Yang lebih pasnya gimana seharusnya? Apa? Yang lebih tepatnya itu gimana sebenarnya yang pasnya? Imani saja. Hah? Imani saja. Benar lah Oten itu kalau gitu. Iya benar. Oh benar. Karena mereka sendiri yang buat Tuhan. Mereka sendiri yang membuat ibadah. Mereka sendiri buat surga. Nah ini adalah mandi sendiri Bang. Yesus sudah mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku, masih aja ke gereja. Ngapain ke gereja? Nah Yesus sendiri sudah mengatakan percuma, ya kan? Jadi ini membuktikan Oten ini sudah tidak mempunyai lagi urat malu. Karena Yesus sendiri mengatakan percuma mereka ibadah kepadaku. Ngapain lagi Oten ke gereja, ngapain? Mati nih. Lalu dalam perjanjian lama jangan mengajarkan lagi kenallah Tuhan, sebab mereka besar kecil sudah mengenal Tuhan. Paulus buat Tuhan lagi. Ya kan? Agak lain nih Oten nih. Ayo tapping lagi, kalau nggak berani naik, tapping aja. Oten mendengar napas Dalbo saja marah dia. Kenapa sih Oten? On cam coba Bang Dalbo supaya suruh on cam.
Kenapa Bang Al? On cam lah supaya seru. Takut aku Bang Al. Nanti aku disantet sama Oten. Kalau gitu, Dek Caca yang kita suruh on cam. Ayo. Bang, aku udah jam tidur. Agama. Naik aja Bang. Tanya tentang Nabi Muhammad, naik aja. Mana Muhammad? Aku mau tanya langsung. Bayangkan ya, Bang Dalbo. Typing yang beginilah kalau wala kuatan. Jadi lucu bagi kita. Kalau nggak lucu bukan Kristen Bang. Betul. Jadi Kristen ini memang dia sudah dinubuatkan, sudah menjadi ketetapan untuk menghibur kita. Oh. Jadi makanya mereka itu ketika typing tidak sesuai dengan pengertian manusia. Maka di dalam Amsal 30 nomor 2, Oten ini tidak mempunyai pengertian manusia. Nah kalau Jadi, tidak ada pengertian manusia, apa yang digunakan? Pengertian apa yang dia ngerti kalau gitu? Aku malu Bang Al. Ah, masa malu? Malu aku. Ayo ten, naik ten. Tema apa ini Bang Dalbo yang kita ini sekarang? Tema apa yang kita buat ini? Oten benci Yesus. Astagfirullahaladzim. Gimana tulisannya itu? Kristen atau Oten? Oten benci Yesus. Oke, bentar. Oh ini. Kalau ada Oten mau bantah silakan naik. Nanti kita uji. Benarkah Oten benci Yesus? Ya, kalau saya dalilkan ya benar. Karena ketika Yesus dituduh menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus membantah. Yesus membantah. Tetapi saya pikir Yahudi memfitnah Yesus lebih parah Oten. Malah dia katakan Yesus Allah. Padahal Yesus membantah sudah. Ini fitnahan, hujatan orang Yahudi terhadap Yesus. Mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Justru pernyataan orang Yahudi ini menjadi dalil kepada Kristen bahwa Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Agak lain Kristen. Yohanes 10 Yohanes 10:30 sampai 34. Agak lain nih Kristen, nggak mikir. Fitnahan dijadikan dalil. Ya enggak Bang? Udah tahu. Kan difitnah Yesus ini, dianggap menghujat Allah, padahal Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi dari dasar ucapan orang Yahudi dijadikan dalil oleh Kristen. Jadi ini ikon villa ini permintaannya Dalbo ya, aku tidak bertanggung jawab ya. Jadi berperangkap apakah itu karena Bang Dalbo ini aku rasa sudah siap tempur juga nih, sudah ada helikopter, sudah ada pemicu juga, sudah ada. Enggak ada Bang, cuman saya ini mancing emosi Oten Bang. Enggak, itu fotonya itu sudah ada. Iya, walaupun ada, enggak apa-apa. Nah, saya tanya Bang, Bang Aldidaya, terima enggak Bang? Yesus belum terima mati. aku Bang. Mungkin besok atau lusa mungkin baru terima. Terima apa maksudnya, gaji atau apa? Terasi. Iya, terasi lah, terasi. Oh, terasi. Belum. Bang, itu kalau Muhammad bangkit pasti orang akan mualaf. Seandainya Bang, jangan dulu ke Nabi Muhammad, ke Musa dulu. Apakah Musa bangkit? Apakah Yudaism terima Kristen kagak Bang?
Ya enggak? Musa saja. Disinilah pikiran Oten nggak berfungsi. Nabi Muhammad disuruh bangkit. Tunggu waktunya. Nah saya tanya, apakah Musa sudah bangkit? Atau jangan ke Musa, mama Tuhan nih loh, mama Tuhan. Begitu teganya Tuhanmu membiarkan mamanya dimakan belatung. Nah kalau kita anak tidak membantu orang tuanya, itu anak apa namanya? Anak baik, anak baik. Oh anak baik. Ya kan kebalik kan sudah aku bilang kemarin, kebalik kalau Iya, mereka. baik. Samakanlah. Oh iya siap. Nanti kamu nyusup lagi sama macam Bang Pat. Jadi Maria ini nyusup dua-duanya. masih di kuburan. Ya di kuburan tuh kalau Oten di surga. Oh iya. Kalau di iya, surga iya. tuh di neraka kalau Oten. Kebalik mereka. Oh iya. Paulus di mana? Paulus di awang-awang dia, tergantung. Oh Cintai- iya, cintai. ngapain di sana? Kan nggak ada tempatnya ditulis. Ngapain? Jadi burung hantu. Dia lagi memantau di bawah, mau ngasih tahu di atas gitu loh. Jadi dia Oh, iya, bawah iya. memantau Oten-Oten ke gereja, tidak mendongak ke atas mengasih tahu, membuat laporan gitu kepada Bapak yang asli. Kan sudah dijawab tuh Bang Al ya. Nah sekarang apa lagi? Oten, tunggu, ye. Iber, apa lagi? Tapping lagi, apa lagi? Berpikir dia. Maksudnya apa? Tappingannya apa tadi? Sampai membuat Bang Dalbo marah ini. Apa ini? Tidak. Oh, ada saya nggak sejarah marah. bangkit. Oh, bangkit. Aku nggak marah. Waduh, ini netizen juga bikin panas. Kok nggak ada gantayangan? Gantayangan itu bukan di langit, netizen. Bang, biasanya yang keluar dari kuburan itu hantu. Ini sih kan keluar dari kuburan. Ya biasanya yang keluar dari kuburan itu Nah, hantu. iya, siapa? Maksudnya itu Tapi siapa? Yang keluar kalau dari dipercepat Bang Al, coba Bang Al percepat. Tuhan tuh. Coba. Kan mereka mengatakan yang keluar dari kuburan itu adalah Tuhan. Coba percepat Tuhan. Enggak bisa aku. Mungkin Caca boleh. Oh. Coba Kak Caca. Ustaz, naik Percepat sini coba. Ustaz. Ngobrol santai kita Ustaz, sambil tunggu pasien. Tuhan tuh. Aku nggak bisa ngomong. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Masya Allah, Ustaz Dardiansa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu, aku di mana ini kok nggak ada? Ada ini. Terserah Di kau sampingnya. lah di mana-mana. Jangan-jangan kau jadi sampingnya Tuhan juga Caca. ya. Enggak nampak Kardi ini, enggak nampak dia. Dardi, ini tema suruh Dalbo bertanggung jawab ya. Dia yang suruh aku buat. Padahal ini bikin panas loh tema ini. Masa dia bilang Oten benci Yesus? Aku tidak mau campur urusan ini ya. Ini parah nih. Coba. Kelihatan di layar. Tenang. Enggak kelihatan. Ada kok. Enggak ada. Hai, udah aku gedein tuh. Ya enggak ada. Waduh. Roh Kudusnya mungkin. Nggak Itu kelihatan nggak ya. kelihatan. Aku juga di mana ini aku ya? Aku turun dulu aja ya. Ya, turun dulu baru naik lagi balik. Mungkin masalah itu. Padahal udah di atas tadi. Itu tidak ada bilang ada. Nah, itu netizen bilang ada. Sinyalnya itu. Tak ada. Itu tidak ada. Bang nampak. Tak ada suara Netizen pun dia nampak. ada, tak ada kan. Suaranya bisa didengar Bang Al. Iya, Rupanya Bapak. tidak kelihatan. Iya, itu. Itulah Tuhannya Oten. Coba minta lagi DRD. Sebab dijambak mungkin tadi. Coba kasih permintaan aja. Aku di mana ya? Katanya bingung dia. Aku di mana Wah, ini? temanya ini kok begini ya, Oten benci Yesus. Wah,
Aku tidak mau tanggung jawab ya. Gampang itu untuk mengetahui kalau mereka ini sangat benci Yesus. Nah, coba Bang Dalbo dibuka dulu kisi-kisinya. Jangan dibuka semua, kisi-kisinya aja. Kenapa Kisi-kisi sampai apa? Saya mau nanya aja, benarkah Yesus ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya aja, kenapa Kristen ini tidak membiarkan Yesus hidup dibilang dong dari tadi, bahagia? gimana sih ini orang? Apa? Ternyata pertanyaan disuruh tanda tanya di sini. Nanti saya Rupanya bukan pertanggungjawaban teman-teman pertanyaan. Rupanya kasih gini dong kalau pertanyaan. ya kan itu baru bertanya namanya. Nah, nanti saya dalilkan, cuma untuk prolog Oh, saya disimpan mau dulu maksudnya. Iya. Oh. Kau kan yang bilang jangan dikeluarin semua. Iya. Sorry, Enggak. sorry. Kau ini kayak Paulus juga ya. Iya, jangan marah. Maaf, Pak. Makanya kalau bercakap itu, berkata-kata itu harus jelas dong. Jangan diiming-imingkan dong. Kita ini kan mudah penasaran ini. Apalagi di Caca ini kan on cam. Jadi pandangan kita ini terganggu. Open cam dia. Enggak, Ini dikasih pasti- tampilkan foto-foto yang gitu. Wah, pasti foto tetangga ini. Foto tetangga dipajang itu. Itu kok cantik Kak Caca. Tetangganya cantik loh. Astaga. Aduh. Aneh-aneh Dalbo nih. Titip salam ya sama tetangganya. Coba kasih quote-quote Bang Dalbo sama kasih dengar bini yang di dapur. Hah? Bini saya Gini, ke pasar, dia ke pasar dia. Dia ke pasar. Saya hanya titip salam. Titip salam ya Kak Caca, tetangganya itu tadi. Sampaikannya Tuhan membutuhkan. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.